Cek, 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 cek. Halo sahabat nih. Kita gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gua kopi ataupun takjil bisa banget lah di deskripsi ataupun THR. Waduh, boleh banget dah. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like sebelum kita mulai jawabannya. Dan ini masih drama-drama ya coy ya. Episode kali ini masih drama. Dan jika kalian agak sedikit ya nggak ada aksinya bang, belum, masih drama-drama dulu, masih kalem-kalem dulu. Sebelum mungkin ya 2 atau 3 minggu lagi lah baru aksi. Oke, yuk langsung aja kita gaskan dulu jawabannya, langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shi Tianxiang dia pun datang menemui Cucu, di mana di sini Cucu dia pun mendapatkan pil yang diberikan oleh Shi Tianxiang yang asalnya memang berasal dari Zhao Wan. Dan di tempat inilah Shi Tianxiang selain membawa pil penawar, dia juga membawa ciwi-ciwi yang ingin dekat dengan Zhao Wan, yaitu Yongling dan juga Xuang Er. Namun di sini Shi Tianxiang dia juga menggoda kalau ternyata dua ciwi-ciwi ini adalah pesaing bagi Cucu untuk dapat memperebutkan hati milik Zhao Wan, yang membuat Xuang Er pun agak sedikit malu, apalagi saat ini Cucu ternyata dia juga mendengar sebuah rumor tentang Xuang Er yang didekati oleh Zhao Wan. Tapi sayangnya Xuang Er dia pun mengatakan kalau dirinya hanyalah bidak pion yang dimiliki oleh Zhao Wan. Dia hanya dijadikan permainan oleh Zhao Wan, yang membuat di sini si Dontol Xuan Xiaoyu dia pun kesal dan dia pun meminta kepada Cucu untuk menjauh dari Zhao Wan karena Zhao Wan adalah orang yang tidak benar. Dan jika saja Cucu mendekati tetap bersama dengan Zhao Wan akan membuat Cucu dipermainkan juga oleh Zhao Wan. Tapi untuk Cucu, dia nggak peduli jika dia harus dijadikan pion oleh Zhao Wan, karena ikut bersama dengan Zhao Wan adalah sesuatu yang memang diinginkan juga oleh dirinya, dan dia tidak peduli dengan itu semua. Dan untuk Cucu, dia pun juga menceritakan kalau Zhao Wan itu sebenarnya tidak buruk-buruk amat, apalagi ketika Cucu melihat Xuang Er mirip sekali dengan Ning Er, orang yang memang disukai oleh Zhao Wan di kala itu. Dan setelahnya kini Cucu dia pun mulai menceritakan tentang masa lalu Zhao Wan bersama dengan Ning Er, hubungan Zhao Wan, Ning Er dan juga Shi Tian serta yang lainnya berserta dengan Cucu juga. Dan setelah menceritakan segalanya di sini Cucu dia berujar, ya seperti itulah kisah lalu Zhao Wan, dan aku sadar laki-laki ini dia memang sejatinya masih memiliki hati. Dia hanya menahan semuanya. Bukanlah orang yang tipe dingin dan tidak peduli, tapi sejatinya dia hanya menahan itu semua untuk dirinya sendiri. Jalan yang dia pilih adalah jalan yang tanpa perasaan. Jadi kenapa aku harus menjadi penghalangnya? Ujar dari Cucu. Dan Cucu juga mengatakan, jadi karena aku tidak ingin menjadi penghalangnya, aku memutuskan untuk pergi sampai tidak terlihat lagi oleh dirinya. Selama dia bisa baik-baik saja, aku rasa itu sudah cukup bagi diriku. Dan yang membuatku senang adalah ternyata dia masih menyimpan diriku di dalam hatinya. Ujar dari Cucu yang memiliki hati yang sangat lembut sekali tentang Zhao Wan. Apalagi Cucu dia juga menceritakan tentang kisahnya yang ada di Gubuk Derita ketika mereka berada di Menara Huanyu bersama-sama. Dan ini adalah kisah yang sangat menyedihkan, apalagi mereka juga akhirnya berpisah, yang membuat Dan juga Shuirahua yang mendengarnya agak sedikit miris. Apalagi perpisahan Zhao Wan dan juga Ning Er yang membuat mereka berdua tidak menyangka kalau ternyata orang sedingin Zhao Wan dan juga seganas Zhao Wan dia mengalami luka yang sangat dalam di hatinya, konflik batin yang sangat luar biasa. Dan melihat sikap Cucu yang memang sangat luar biasa kepada Zhao Wan membuat Dan Er dia berpikir mereka berdua ini kenapa nggak langsung jadian aja? Kenapa mereka berdua memiliki kisah romansa yang menyakitkan? Ujar dari mereka. Dan untuk Shi Tianxiang dia pun mengatakan, pantas saja ketua Ju, kau dulunya sungguh sangat galak dan sekarang jadi lembut begini. Ternyata ini semua karena hatimu telah menjadi milik iblis kecil itu. Dan pada akhirnya, apa yang lebih penting, kekuatan ataukah cinta yang sangat dalam seperti ini? Itu akan menjadi sebuah simpul di hati bagi Zhao Wan yang harus dia pecahkan sendirinya. Dan apapun itu, aku harap dia bisa cepat dan sadar dan bisa menjadi jauh lebih kuat. Dengan begitu, aku juga bisa terus mengejarnya dan terus bersaing melawan dirinya. Ujar dari Shi Tianxiang yang ingin menjadikan Zhao Wan sebagai rivalnya, karena jika Zhao Wan dapat melepaskan simpul hati cita-citaan di hatinya, akan membuat Zhao Wan menjadi jauh lebih kuat, yang membuat dirinya semakin tertarik untuk melawan Zhao Wan, karena Zhao Wan dianggap rival oleh Shi Tianxiang. Dan untuk ciwi-ciwi ini dia gak menyangka kalau ternyata Shi Tianxiang memiliki pandangan yang cukup aneh juga dengan Zhao Wan. Sedangkan di sisi lainnya, di luar dari kediaman dari sekte
Xuantian saat ini Zaufan dia memperhatikannya, tapi hanya dari luar saja. Zaufan tidak berani masuk dan di sini Zaufan menunggu kabar dari Shi Tianxiang yang masih belum keluar juga. Tapi ketika Zaufan sedang memperhatikan kediaman dari Sekte Xuantian, di sini Zaufan dia pun ternotis ketika ada seseorang yang berujar, "Hei, bocah tengil, masih ajakah kau kepikiran dengan wanita itu?" Ujar dari seseorang yang ternyata orang itu adalah Dan Ginseng. Dia pun datang ke tempat ini dan itu membuat Zaufan dia berujar, "Hei, orang tua, kenapa kau ada di sini?" Ujar dari Zaufan. Ho ho ho. Nah, tidak ada satu orang pun di benua ini yang dapat melarangku pergi kemanapun aku mau. Dan aku di sini ya, aku ingin menonton dirimu. Tapi untuk Zaufan dia nggak peduli. Pak tua ini mau ngapain terserah kau. Terserahlah, aku tidak peduli. Ujar dari Zaufan. Tapi di sini Pak tua ini dia pun tahu kalau ini semua pasti ada hubungannya dengan cinta-cintaan dari Zaufan yang membuat Pak tua ini dia berujar, cinta. Cinta itu bisa membuat orang jadi hancur dan juga bangkit karenanya, dan cinta ini benar-benar merepotkan. Bocah, kalau kau mau perempuan itu, kenapa kau tidak langsung aja mengambilnya? Dan kenapa kau ragu-ragu datang dan comot wanita itu langsung? Ujar dari Dan Ginseng. Tapi untuk Zaufan, orang tua, aku merasa ini aku tidak pantas untuk bersama dengan dirinya. Dan kau tahu kan aku ini ya seperti apalah. Ujar dari Zaufan. Tapi untuk Pak tua ini dia berujar, "Hei, iya juga sih. Kau kan tukang main perempuan ya. Udah punya 2 perempuan di sisimu dan sekarang kau ingin nambah 1 lagi kah? Kau ini memang tidak pantas didekati oleh wanita." Dasar. Ujar dari Dan Ginseng yang membuat Zaufan, "Hei, tunggu dulu. Bukan itu maksudku. Aduh. Senior, aku memilih jalan iblis tanpa perasaan. Jadi mana mungkin aku bisa jatuh cinta kan? Kalau sampai aku jatuh cinta, aku hanya akan membawa dirinya jatuh ke dalam bahaya. Dan lagi-lagi hal seperti itu sebelumnya juga pernah terjadi." Ujar dari Zaufan yang memang tidak mau dekat-dekat dengan cucu karena dia takut jika saja dia bersama dengan cucu akan membuat cucu jatuh dalam masalah yang membuat dirinya enggak berani dekat-dekat dengan cucu. Tapi di sini untuk Dan Ginseng dia pun bertanya, "Hei, lantas kalau seperti itu kenapa kau masih ada di tempat ini?" Jalur tanpa perasaan itu semua harus memutuskan sebuah ikatan. Tapi kenapa kau malah masih dekat-dekat dengan gadis itu dan melihatnya dari sebalik jendela? Hei, bukankah itu menyakitkan bagi dirimu? Ayolah, itu menyakitkan juga bagi dirinya juga kan? Ujar dari Dan Ginseng. Dan hal itu pun memang dibenarkan oleh Zaufan kalau dia merasa ada tidak nyaman juga di hatinya dan itu membuatnya berujar, "Ya, kau benar, tapi ada beberapa hal yang memang sulit untuk dapat dilepaskan. Aku, Zaufan, tidak ingin berhutang budi kepada siapapun, tapi ada juga beberapa yang mengikat seumur hidup." Ujar dari Zaufan yang agak sedikit galau ketika dia membahas tentang cucu yang membuat Pak tua ini dia pun berujar, "Pasti ini akan seru nih ceritanya nih. Coba ceritakan kenapa kau bisa jadi seperti ini kepada gadis itu. Hayo, ceritakan. Siapa tahu aku bisa memberikan sebuah saran untukmu." Ujar dari orang tua itu yang membuat Zaufan pada akhirnya dia pun menceritakan semuanya tentang pertemuan dia dengan cucu bersama dengan Pak tua Dan Ginseng tentang kisah mereka di gubuk berita itu. Dia dari Zaufan. Dan setelah Zaufan menceritakan semuanya kepada Pak tua itu, di sini Zaufan dia berbicara, "Dari awal aku menyelamatkan Ning Er, itu adalah tugasku dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Tapi kenapa dia tetap datang ke Sekte Xuantian dan dia memberikanku sebuah pil perjanjian, dan aku yakin pasti ada sebuah kesepakatan yang terjadi di antara dirinya dan juga Sekte Xuantian secara diam-diam. Dari kebaikan yang seperti itu, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalasnya. Mungkin seumur hidup aku bakal dihantui oleh rasa bersalah." Ujar dari Zaufan yang merasa ada sedikit hutang budi dengan cucu. Tapi di sini untuk Pak tua ini dia berujar, "Wah, wanita itu dia sungguh sangat luar biasa. Cuman buat laki-laki yang dia cintai sampai sejauh itukah dia membuat sebuah perjanjian? Wah, tuh pantas saja kau menghajar Lucia sampai seperti itu." Gadis itu memang luar biasa juga untuk dirimu dan kau juga pun sama. Jujur aja, kecuali kalau kau menikahi dengan dirinya, barulah sepertinya kau bisa membayar semua hutang budi yang telah dia berikan kepada dirimu. Ujian dari Pak tua ini yang menggoda Zaufan. Dan untuk Zaufan, "Hei orang tua, ayolah, apa nih nikah-nikahan?" Nah, aku tahu jalan iblis yang ada tanpa sebuah perasaan itu harus memutus semua ikatan. Tapi bocah, aku memang bukanlah kultivator iblis. Tapi yang aku tahu semua jalan, baik itu jalan kebenaran ataupun jalan iblis sekalipun, itu tetap menuju arah yang sama.
Begitu juga dengan sebuah perasaan. Bagaimana mungkin kau bisa memiliki sebuah perasaan kalau kau belum pernah memiliki sebuah perasaan itu sendiri? Ini memang agak sedikit unik, tapi ya seperti itulah jawab dari Dang Kingseng yang membuat Zhao Fan tanpa sebuah perasaan. Ya, itu betul sekali. Sama seperti kami yang ada di jalan kebenaran. Kami mengatakan kalau kami berada di jalan kebenaran. Namun sejatinya kalau kami tidak mengerti apa itu sebuah kejahatan, lantas tidak ada gunanya jalan kebenaran. Gimana bisa tahu ada sebuah kebaikan jika tidak ada sebuah kejahatan? Dan lihat sajalah para kultivator yang berada di jalan kebenaran. Mereka berpikir kalau mereka itu mengerti arti sebuah kebenaran kah? Tapi beberapa dari mereka justru malah tidak mengerti apa arti dari kebenaran itu sendiri. Mereka pikir melawan sekte-sekte yang berada di jalan iblis sudah cukup membuat mereka berada di jalan kebenaran. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak mengerti apa itu arti kebenaran itu sendiri. Tapi tunggu dulu. Ngomong-ngomong, Boya, perempuan itu di sekelilingmu sudah banyak, tapi yang satu ini aku rasa agak sedikit berbeda kan? Kupikir kau ini agak sedikit serius dengan dirinya, tapi setelah mendengar semua cerita yang kau berikan sebelumnya itu, aku jadi sedikit ragu. Perasaanmu ini kepada dia, apakah itu adalah rasa bersalah atau rasa cinta? Entahlah, aku juga tidak yakin. Sambut dari Zhao Fan. Dasar bocah polos. Tidak berpengalaman. Menyedihkan. Jawab dari Dang Kingseng yang membuat Zhao Fan dia pun kesal ketika dia dikata-katai seperti itu. Tapi di sini Dang Kingseng dia pun memiliki sebuah metode untuk dapat membantu Zhao Fan menentukan apa yang dia rasakan, yang membuat Dang Kingseng dia berujar, bocah, sekarang coba tutup matamu dan pikirkanlah hal-hal yang paling damai, hangat yang pernah kau alami sendiri. Apa yang kau rasakan ketika kau merasakan damai dan apa yang kau lihat di kala itu. Dan sekarang coba pejamkan matamu. Jawab dari Dang Kingseng yang membuat King Zhao Fan dia pun memejamkan matanya dan dia pun teringat masa-masa ketika dia bersama dengan Ning dan juga Shi Tianxiang di saat yang paling damai bersama dengan dirinya. Saat yang paling damai saat itu ada dua orang, yaitu di pegunungan binatang bersama dengan Ning dan juga Shi Tianxiang. Jawab dari Zhao Fan yang membuat Dang Kingseng dia berujar, halo nak, bukan seperti itu. Tidak mungkin ada 3 orang kan? Mana mungkin cinta-cintaan itu 3 orang? Aduh. Hei nak, itu pastilah sebuah pertemanan dan juga yang paling berharga untuk dirimu. Itu adalah pertemanan dan juga persahabatan, bukan cinta-cintaan. Yang satunya lagi, coba yang lain coba pejamkan lagi. Dan itu membuat Zhao Fan dia pun kembali merenung dan dia juga berujar, yang satu lagi ada di rumah tua yang rusak. Benarkah? Ada berapa orang? 2. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Siapa dia? Ucap dari Dang Kingseng yang membuat Zhao Fan dia adalah seorang gadis dan dia adalah cucu. Ucap dari Zhao Fan yang baru teringat kalau ternyata dia memiliki perasaan terhadap cucu, dan ini adalah perasaan cinta-cintaan. Dan ini adalah pada akhirnya Zhao Fan dia pun menyadari kalau dia ini suka sama cucu. Dan setelah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan jika kalian nggak suka drama-drama seperti ini, ya mau bagaimana lagi, bisa di skip aja sih sebenarnya. Tapi ya gimana coy ya, dari sananya begini, ini soalnya nanti bakal nyambung coy sama cerita-cerita selanjutnya soal cinta-cintaan. Soalnya nanti di part-part selanjutnya ada art di mana Zhao Fan bakal bucin, dan ada di mana Zhao Fan bakal ngamuk ketika bucinannya diganggu. Jadi ada korelasinya, jadi nggak bisa ditinggalkan untuk hal-hal yang kayak gini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi untuk Zhao Fan. Dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika kalian sudah lebaran besok, berarti kalian sesat karena yang lainnya belum. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.